Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Ada yang mau saya bahas sebelumnya, karena saya juga banyak yang perlu saya bahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta ini mengenai seputaran cuci mobil di akhir-akhir tahun ini. Tapi ada sesuatu yang menurut saya penting sih, karena ini juga dari embosser yang mau jawaban gitu tentang tentang seputaran cuci mobil. Ada beberapa orang yang mempunyai persoalan yang sama, makanya saya perlu bahas. Persoalannya mereka sama. Yang pertama itu adalah karyawannya keluar masuk gitu. Jadi saya harus jelaskan apa. Jadi saya dituntut untuk memberikan jawaban yang persoalannya itu sebenarnya artinya begini. Ada beberapa embosser yang menggiring saya untuk memberikan solusi gitu. Solusi bagaimana kok orangnya keluar masuk gitu. Terus dan kalau dilihat dari apa yang bagaimana chattingnya, bagaimana teleponnya itu, kayak saya harus respon sekarang gitu. Makanya kok jadi konsultasi yang saya tawarkan di channel YouTube ini tentang cuci mobil ini, itu sifatnya gratis. Tidak ada tarif untuk membayar, tidak ada. Saya sudah banyak nolong orang yang datang ke saya cuman untuk nanya-nanya aja, terus kemudian dia buka cuci mobil. Sudah banyak di Indonesia yang ketemu langsung ada, bahkan yang cuman telepon juga ada, nanya-nanya begitu udah banyak. Ya, terus sifatnya nggak ada yang bayar sama saya seperti itu. Konsultasi seperti itu. Padahal di Embos ini kalau Anda mau konsultasi, sebenarnya konsultasi yang benar-benar termonitor, nanti mulai dari buka sampai dari mulai proyek sampai buka itu ada tarifnya. Kita berikan tarif itu 30 juta. Nah, ini ada pelaku usaha, bahkan pengelola usaha cuci mobil di daerah ini. Kadang mereka itu di daerah kecamatan begitu tempatnya, ya beda sama di kota gitu. Saya harus dipaksakan untuk memberikan jawaban yang seluk-beluknya ceritanya belum lengkap begitu. Makanya saya kasih solusi. Anda bisa komentar, Anda bisa WA saya. Persoalan saya ini Pak, yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, ketiga ini, dari sistem profit sharingnya seperti apa, gajinya seperti apa, itu Anda jelaskan semua di WA ataupun di DM Instagram atau di Facebook. Nanti saya buatkan video secara rinci, detail juga gitu loh. Saya buatkan videonya. Kalau Anda cuman bilang, Pak, kenapa orang masih keluar masuk ya? Ya kan itu banyak diskusi. Kadang saya lagi nyetir mobil, kadang saya lagi ini. Terus kemudian Anda simpulkan responnya tidak baik dari Pak Kris gitu. Wah, ini jangan. Ya Anda siapa gitu? Anda siapa gitu? Wah, mau direspon sedemikian gitu loh. Maksudnya kalau saya lagi ada, makanya begini, untuk konsultasi itu saya selalu berikan ruang di chattingan WA, bukan secara telepon langsung. Karena kenapa? Karena saya tidak selalu bisa mengangkat telepon Anda. Ya, sekali lagi ya, yang harus jadi catatan adalah konsultasi ini gratis, tidak berbayar sama sekali.
Makanya jangan dipaksakan untuk harus dijawab Pak, harus dijawab, bukan seperti itu. Makanya ini saya buatkan video khusus gitu ya. Sekaligus ini saya jawab bahwa karyawan keluar masuk itu bukan hanya di cucian kecil-kecil saja. Cucian kecil itu malah lebih banyak masalahnya daripada cucian besar gitu. Walaupun cucian besar juga ada masalah ya, tidak. Jadi semua pelaku usaha cuci mobil ini pasti persoalannya adalah SDM, keluar masuk itu. Sampai sekarang di Embos ini masih ada Pak keluar masuk. Saya berulang-ulang kali katakan di video-video saya sebelumnya bahwa di Embos ini ya masih banyak, masih ada yang keluar masuk seperti itu, masih ada. Cuman kan kita bisa tekan persentasenya, kita bisa tekan angkanya. Kalau dulu sekali tahun 2013, 2014 itu setiap akhir bulan itu stres. Yang keluar kadang minimal 10 orang, padahal jatah karyawan itu misalnya sampai 20 orang, separuh keluar, itu udah stres. Outlet tidak bisa berjalan operasional dengan normal gitu loh. Nah kalau sekarang persentasenya kecil, paling pulang 2, di antara 25-24 itu pulang 2 orang atau bahkan sampai 4 orang yang keluar. Tapi kita selalu ada, yang masuknya ada, yang keluarnya ada. Itu setiap bulannya seperti itu. Bisa ditekan nggak Pak? Ya itu PR kita sebenarnya. Banyak faktornya untuk menekan itu. Karena begini, saya kasih tahu, anak-anak itu kadang tidak semata-mata cari gaji besar. Ya, tidak semata-mata cari gaji besar. Perhitungannya sudah seperti ini Pak, gajinya udah besar. Menurut pendapatan daerah, dia udah layak dapatnya. Tapi masih keluar masuk. Berarti pola pikir mereka tidak di duit. Itu kita harus tahu, kita harus pinter masalah-masalah itu. Nah terus kemudian apa? Makan sudah Pak, udah nyaman, baju kita dicuciin Pak. Apa? Tetap masih nggak mau keluar, nggak mau tinggal di dalam, masih ingin keluar masuk gitu. Ya itulah kualitas SDM cuci mobil. Nah, kita harus pinter masalahnya apa dia keluar. Tidak nyaman mungkin, ya kan? Ada lagi persoalannya pacarnya suruh pulang. Kemudian dia ingin ketemu sama pacarnya dan lain sebagainya. Itu kualitas SDM cuci mobil. Jadi jangan terlalu pusing. Kalau misalnya orang keluar masuk selama masih bisa operasional, jalan aja terus. Ya, Anda ingin Pak keluar masuk ini bagaimana? Ini bagaimana? Cara baginya bagaimana? Kalau cucian kecil itu pembagiannya, kalau menurut saya sudah punya rumusnya sih, punya kuncinya, dan saya sudah share di video saya sebelumnya. Makanya sebenarnya tinggal lihat aja sih videonya seperti apa, itu harus tinggal lihat aja. Jadi kalau misalnya Anda belum cukup untuk bagi hasil, Anda paksakan bagi hasil, ya karyawan pasti keluar masuk. Ya kan? Jadi untuk bagi hasil itu harus cukup dulu bagi hasil. Pendapatan daerah itu berapa? Rata-rata lah. Anda harus perbandingkan dengan apple to apple-nya itu dengan pendapatan mereka di daerah situ. Tidak bisa Anda bandingkan Jakarta misalnya dengan Palembang, Jakarta dengan Surabaya, Jakarta dengan kota lain-lain yang kecil-kecil, mungkin nggak bisa. UMP aja beda kok, di Jogja sama Jakarta kan udah beda, ya kan? Di Medan sama Jakarta sudah beda UMP-nya. Nah itu. Jadi Anda harus bandingkan apple to apple-nya itu dengan daerah Anda. Dan cuci mobil ini kan rata-rata tidak punya ijazah atau pendidikannya, mohon maaf nih, pendidikannya rendah. Anak-anak cuci mobil itu kan seperti itu background-nya kan. Jadi pendapatan mereka di bawah UMP harusnya. Nah, untuk pendapatan itu bagaimana Anda barometernya menilai pendapatan totalnya itu? Ya Anda kalkulasi semua. Misalnya Anda kasih mes, ya kasih hitung mes itu berapa per bulannya kalau dia ngontrak. Terus makan 3 kali berapa? Hitung aja. Terus gaji bersih yang dia terima berapa? Itu aja sih kalkulasinya seperti itu. Nah, kalau semua sudah didapatkan sesuai dengan semuanya yang sudah di daerah-daerah itu sama pendapatannya dengan dia, bahkan sama atau lebih, dia masih keluar masuk, ya udah biarkan saja. Anda itu harus punya strategi untuk siapkan orang lagi, begitu aja. Kalau cuma nominalnya 3-4 orang lah, mudah lah cari orang seperti itu, ya kan? Kita di Embos ini udah ratusan orang.
ya untuk sekian cabang ini, karena satu cabang itu minimal anak-anak yang kerja itu 22 sampai 28 orang itu minimal, itu baru bisa operasional dua shift gitu ya. Saya rasa itulah. Jadi bagaimana Pak sistemnya supaya mereka nggak keluar masuk? Cukupkan dulu gaji mereka, jangan paksakan bagi hasil dulu sampai benar-benar rame. Lah saya rugi dong Pak. Ini kembali ke kesadaran awal ya. Kalau kita tidak mau rugi ya nggak usah buka usaha lah. Kita maunya untung terus ya siap pusing aja. Kalau maunya untung terus, mempertahankan keuntungan Anda, ya pasti pendapatan ini karwas kecil ya, pasti pendapatan karyawan Anda rendah kalau Anda mau untung. Itu kalau karwas kecil. Karwas kecil itu yang omsetnya ya 20 mobil, 15 mobil seperti itu. Nah, bagaimana supaya bisa pendapatannya maksimal? Ya orangnya harus ditambahin. Untuk orangnya ditambahin bagaimana? Ya harus digaji bulanan dulu, minimal pendapatan mereka aman. Yang dirugikan siapa? Pasti pemiliknya dulu. Tapi kan untuk kedepannya nanti lebih bagus. Itu solusi saya. Silahkan mau dipakai silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Ya saya tetap perhatikan kan seperti ini kan, tetap layani Anda seperti ini kan, konsultasi seperti apa ini saya tetap layan. Oke lah ya, sampai jumpa video Embos selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, nyalakan lonceng notifikasinya. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.